ada sebuah rahasia besar yang sering kali tersembunyi di balik tawa, tangis, atau bahkan keheningan di meja makan rumahmu. Selama ini, mungkin kamu merasa bahwa keberadaanmu di tengah keluarga yang sekarang, dengan segala kerumitan, luka, atau bahkan kehangatannya, hanyalah sebuah kebetulan biologis, sebuah dadu yang dilempar semesta, dan secara acak kamu mendarat di sana. Tapi mari kita berhenti sejenak dan melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Dalam tradisi filsafat kuno hingga psikologi transpersonal, ada sebuah gagasan yang sangat kuat, bahwa jiwamu tidak tersesat. Kamu tidak sedang berada di tempat yang salah. Sebaliknya, keluargamu adalah kurikulum pertama dan utama yang dipilihkan semesta untuk evolusi kesadaranmu. Ada alasan mengapa kamu memiliki orang tua seperti mereka, saudara dengan sifat seperti itu, dan dinamika yang terkadang membuatmu merasa ingin lari. Banyak dari kita menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba memperbaiki keluarga kita, atau justru membenci mereka tanpa menyadari bahwa ada sebuah misi rahasia yang sedang berlangsung. Sebuah misi yang jika kamu pahami, akan mengubah rasa sakitmu menjadi kekuatan yang tak terbendung. Dan yang akan kita bahas kali ini bukan sekadar motivasi kosong. Kita akan membongkar mengapa jiwamu setuju untuk hadir di sana, dan apa yang sebenarnya sedang semesta rencanakan melalui silsilah darahmu. Tetaplah di sini, karena setelah ini, cara kamu memandang orang-orang di rumahmu tidak akan pernah sama lagi. Sahabat, kehadiranmu di dunia ini tidak dimulai dari sebuah kekosongan. Dalam perspektif metafisika, ada sebuah gaya tarik yang disebut hukum resonansi. Jiwamu tertarik pada frekuensi tertentu yang dipancarkan oleh silsilah keluarga tersebut. Ini bukan soal hukuman atau hadiah, melainkan soal keselarasan kebutuhan evolusi. Jika jiwamu membutuhkan pelajaran tentang keteguhan hati, ia tidak akan memilih lingkungan yang terlalu nyaman. Ia akan memilih laboratorium yang menyediakan tantangan yang tepat untuk memicu potensi tersembunyimu. Bayangkan sebuah tanah yang kering dan gersang. Bagi mata awam, tanah itu tampak tidak menjanjikan. Namun, bagi jenis tanaman tertentu, kekeringan itulah yang memaksa akarnya untuk menembus lapisan batu demi mencari sumber air di kedalaman bumi. Begitu pula dengan keberadaanmu di keluarga. Kadang-kadang, kurangnya dukungan emosional dari orang tua adalah kekeringan yang didesain agar kamu berhenti mencari validasi di luar dan mulai menemukan sumber kekuatan yang tidak pernah habis di dalam dirimu sendiri. James Hillman menekankan bahwa kita harus berani melihat melampaui kekeliruan pengasuhan. Jika kita hanya terjebak pada narasi bahwa kita adalah korban dari orang tua yang tidak sempurna, kita akan kehilangan makna dari misi tersebut. Laboratorium ini tidak diciptakan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membedah lapisan-lapisan palsu dalam dirimu. Setiap konflik, setiap perbedaan pendapat yang tajam adalah instrumen yang digunakan semesta untuk menguji seberapa besar kapasitasmu untuk tetap sadar di tengah kekacauan. Ada sebuah konsep yang menarik tentang kesepakatan frekuensi. Sebelum lahir, kamu berada dalam spektrum energi yang selaras dengan tantangan yang dibawa oleh ayah atau ibumu. Mungkin mereka membawa energi ketegasan yang berlebihan, sementara kamu membawa energi kelembutan yang teguh. Pertemuan dua energi ini di bawah satu atap menciptakan gesekan. Namun, ingatlah bahwa tanpa gesekan tidak akan pernah ada api. Gesekan inilah yang membakar ego-ego kecilmu hingga yang tersisa hanyalah esensi jiwamu yang murni. Jangan salah sangka, laboratorium ini memang seringkali terasa sangat menyakitkan. Ada kalanya kamu merasa seolah-olah tidak ada satupun orang di rumah yang benar-benar mengenalmu. Rasa kesepian di tengah keramaian keluarga ini sebenarnya adalah sebuah sinyal bahwa kamu sedang didorong untuk mendefinisikan siapa dirimu tanpa bantuan definisi dari orang lain.
Kamu sedang dilatih untuk menjadi individu yang utuh sebelum kamu nantinya benar-benar terjun untuk melayani dunia yang lebih luas. Dalam ilmu fisika, resonansi terjadi ketika satu objek bergetar mengikuti frekuensi objek lain. Jika keluargamu penuh dengan kecemasan dan kamu merasa terganggu, itu artinya ada bagian dari dirimu yang masih beresonansi dengan kecemasan tersebut. Misimu di laboratorium ini adalah menaikkan getaranmu sendiri hingga kamu tidak lagi terpengaruh oleh frekuensi mereka. Kamu belajar menjadi stabil di tengah lingkungan yang labil. Ini adalah pelatihan tingkat tinggi yang tidak akan bisa kamu dapatkan di tempat lain. Banyak orang bertanya, mengapa aku tidak dilahirkan di keluarga yang sudah sadar secara spiritual? Jawabannya sederhana, sebuah lampu tidak akan terlalu berguna jika diletakkan di bawah terik matahari. Lampu akan menunjukkan kegunaan maksimalnya saat diletakkan di ruang yang gelap. Kamu adalah lampu itu. Keberadaanmu di keluarga yang mungkin gelap secara kesadaran adalah bukti bahwa kamu memiliki energi yang cukup kuat untuk menerangi lingkungan sekitarmu tanpa harus ikut padam. Oleh karena itu, mulailah memandang interaksi harianmu dengan keluarga sebagai sebuah eksperimen. Ketika seseorang memicu amarahmu, tanyakan pada dirimu, bagian mana dari egoku yang sedang diuji di laboratorium ini? Dengan mengubah perspektif dari seorang korban menjadi seorang pengamat atau peneliti, kamu secara otomatis memutus rantai penderitaan. Kamu tidak lagi bereaksi secara membabi buta, melainkan merespons dengan kesadaran penuh bahwa semua ini adalah bagian dari kurikulum besar perjalanan jiwamu. Sahabat kata inspiratif. Setiap keluarga memiliki apa yang disebut sebagai bayangan kolektif. Ini adalah kumpulan trauma, rahasia, dan emosi-emosi yang tidak pernah diproses oleh kakek, nenek, atau buyutmu. Energi ini tidak hilang begitu saja. Ia mengalir melalui garis darah, seperti sungai yang membawa limbah. Limbah ini bisa berupa pola kemiskinan yang terus berulang, pola pengkhianatan dalam hubungan, atau penyakit fisik yang akarnya adalah beban pikiran. Disinilah peranmu menjadi sangat krusial sebagai penawar dari racun-racun masa lalu itu. Kamu mungkin sering merasa memiliki standar moral atau impian yang sangat berbeda dengan keluargamu. Mereka mungkin merasa puas dengan zona nyaman, sementara kamu selalu merasa ada panggilan untuk sesuatu yang lebih besar. Ini bukan tanda bahwa kamu sombong, melainkan tanda bahwa kamu membawa mutasi kesadaran. Semesta sengaja menempatkan satu individu dengan kesadaran yang sedikit lebih tinggi di setiap generasi untuk memastikan bahwa beban leluhur tidak menumpuk hingga menghancurkan seluruh silsilah tersebut. Dalam psikoterapi sistemik, kita mengenal istilah loyalitas buta. Seringkali, seorang anak secara tidak sadar tetap menderita atau gagal dalam hidup karena merasa tidak enak jika harus lebih sukses atau lebih bahagia daripada orang tuanya. Ini adalah racun yang paling halus. Misi rahasiamu adalah menghancurkan loyalitas buta ini. Kamu harus berani menjadi orang pertama yang kaya di keluargamu, orang pertama yang memiliki hubungan pernikahan yang sehat, atau orang pertama yang mengejar passion meskipun itu ditentang oleh tradisi. Menjadi penawar berarti kamu harus bersedia merasakan kepahitan racun itu terlebih dahulu. Kamu mungkin harus mengalami sendiri rasa sakit dari pola-pola lama keluarga sebelum kamu bisa mentransmutasikannya. Ini mirip dengan cara kerja vaksin. Sedikit virus yang dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh agar tubuh bisa menciptakan antibodi. Luka-luka yang kamu alami dalam keluarga adalah vaksin yang akan membuat jiwamu memiliki antibodi terhadap pola-pola destruktif tersebut di masa depan. Banyak leluhurmu yang mungkin meninggal dengan membawa penyesalan yang mendalam. Mereka tidak memiliki akses informasi atau keberanian yang kamu miliki saat ini. Secara spiritual, kamu adalah utusan mereka. Ketika kamu duduk bermeditasi, belajar tentang kesehatan mental, atau berani berkata tidak pada tuntutan keluarga yang tidak sehat, kamu sebenarnya sedang membantu membebaskan energi mereka yang terperangkap. Kamu sedang membersihkan jalur energi yang selama ini tersumbat oleh ketakutan dan dogma. Namun, menjadi penawar memerlukan keseimbangan antara empati dan batasan. Kamu tidak bisa menyembuhkan keluargamu jika kamu sendiri ikut tenggelam dalam racun mereka.
Kamu harus menjadi seperti bunga teratai. Akarnya ada di lumpur yang kotor, trauma masa lalu. Namun bunganya tetap mekar bersih di atas permukaan air. Kamu menghormati orang tuamu sebagai saluran fisik yang membawamu ke dunia, tetapi kamu tidak membiarkan pola pikir mereka memenjarakan kedaulatan jiwamu. Ingatlah bahwa racun leluhur seringkali berbentuk narasi kegagalan. Kalimat-kalimat seperti keluarga kita memang nasibnya begini, atau kita tidak akan pernah bisa sukses, adalah mantra-mantra hitam yang harus kamu patahkan. Setiap kali kamu memilih untuk optimis dan bekerja cerdas, kamu sedang menghapus mantra itu dari memori seluler keturunanmu. Kamu sedang menulis ulang kode genetik kesuksesan untuk anak cucumu nanti, sehingga mereka tidak perlu memulai dari titik nol seperti dirimu. Misi ini memang sunyi dan seringkali tidak mendapatkan tepuk tangan dari keluargamu sendiri. Malah, mereka mungkin akan menganggapmu sebagai pemberontak atau anak yang tidak berbakti. Tapi sadarilah, perubahan sejati selalu diawali dengan resistensi. Kamu tidak butuh persetujuan mereka untuk menjadi penawar bagi mereka. Cukup dengan menjadi dirimu yang paling otentik, paling sehat, dan paling bahagia, kamu sudah menyelesaikan misi rahasia itu dengan sempurna. Cahaya kesadaranmu akan bekerja secara otomatis memurnikan silsilah darahmu. Keluarga adalah satu-satunya tempat di mana kamu tidak bisa mengenakan topeng sosialmu terlalu lama. Di depan teman atau rekan kerja, kamu bisa tampil sebagai pribadi yang sabar dan bijaksana. Namun, di hadapan orang tua atau saudara kandung, seluruh pertahananmu runtuh. Mengapa? Karena mereka adalah cermin yang didesain semesta untuk memantulkan bagian-bagian dari dirimu yang paling ingin kamu sembunyikan atau abaikan. Jika ada sifat orang tuamu yang sangat memicu amarahmu, besar kemungkinan itu adalah pantulan dari shadow atau sisi bayanganmu sendiri yang belum terintegrasi. Carl Jung sering menekankan bahwa apapun yang kita benci pada orang lain sebenarnya adalah proyeksi dari hal-hal yang tidak kita sukai dalam diri kita sendiri. Ketika kamu merasa kesal karena saudaramu dianggap malas, mungkin cermin itu sedang bertanya, apakah kamu terlalu keras pada dirimu sendiri sehingga tidak mengizinkan dirimu beristirahat? Setiap konflik di meja makan adalah undangan untuk melakukan audit batin. Tanpa cermin yang mengganggu ini, kamu mungkin akan hidup dalam ilusi bahwa kamu sudah sempurna, padahal ada banyak luka yang hanya bisa dipicu melalui interaksi keluarga. Misi rahasia di balik cermin ini adalah untuk membantumu mencapai integritas. Seringkali kita membenci kelemahan orang tua kita, karena kita takut kelemahan itu juga ada di dalam diri kita. Namun, saat kamu mulai berani menatap cermin itu tanpa rasa menghakimi, keajaiban mulai terjadi. Kamu mulai menyadari bahwa kemarahan ayahmu mungkin adalah bentuk perlindungan diri yang salah arah, dan kamu melihat benih kemarahan yang sama di dalam dirimu. Dengan mengakuinya, kamu berhenti memproyeksikannya, dan cermin itu tidak lagi terasa menyakitkan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kamu seringkali menarik pasangan atau sahabat yang memiliki sifat mirip dengan orang tuamu? Ini adalah bukti bahwa cermin keluarga terus membuntuti hingga kamu menyelesaikan pelajarannya. Jika kamu belum belajar menetapkan batasan terhadap ibu yang manipulatif, semesta akan mengirimkan atasan atau pasangan yang memiliki pola serupa. Keluargamu adalah tempat latihan paling aman untuk belajar menyelesaikan konflik tersebut sebelum kamu menghadapinya dalam skala kehidupan yang lebih luas. Cermin keluarga juga berfungsi untuk menunjukkan potensi yang terkubur. Kadang, kita melihat anggota keluarga yang sangat berbakat, namun menyia-nyiakan hidupnya. Rasa sakit saat melihat mereka bisa jadi adalah refleksi dari ketakutanmu akan kegagalanmu sendiri. Cermin itu berbisik agar kamu tidak mengikuti jejak yang sama. Melalui pengamatan terhadap apa yang salah pada mereka, kamu mendapatkan kompas yang sangat akurat tentang apa yang benar untuk langkah hidupmu ke depan. Kedaulatan diri hanya bisa diuji melalui tekanan. Jika semua orang di keluargamu selalu setuju denganmu, kamu tidak akan pernah tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Ketidaksamaan pendapat, kritik,
bahkan penolakan dari keluarga adalah alat amplas yang menghaluskan karaktermu. Mereka memaksamu untuk berdiri tegak di atas prinsipmu sendiri, bukan karena didukung, tapi karena kamu tahu itu benar. Inilah proses individuasi di mana kamu memisahkan diri dari psikologi masa keluarga menjadi individu yang berdaulat. Dalam banyak kasus, cermin keluarga juga menunjukkan bagian diri yang terlupakan. Mungkin kamu lahir di keluarga yang sangat logis dan kaku, sementara kamu sangat artistik. Cermin ini tidak bermaksud memadamkan senimu, melainkan memaksamu untuk memperjuangkan sisi artistik itu dengan lebih kuat. Perbedaan ini menciptakan kontras. Tanpa latar belakang keluarga yang kaku, mungkin kamu tidak akan pernah menghargai kebebasan kreatifmu sedalam sekarang. Kontras inilah yang memberi warna pada identitas unikmu. Pada akhirnya, misi rahasia dari cermin ini adalah cinta tanpa syarat. Sangat mudah mencintai orang yang selalu baik pada kita. Tapi, mencintai orang tua yang sulit, yang memiliki pandangan hidup berseberangan, adalah level tertinggi dari latihan spiritual. Itu tidak berarti kamu harus setuju dengan perilaku mereka, tapi kamu belajar untuk melihat melampaui perilaku tersebut dan mengenali esensi manusia di baliknya. Saat kamu bisa menatap cermin yang retak itu dengan rasa damai, itulah tanda bahwa misimu di bagian ini telah selesai. Sahabat, konsep kontrak jiwa membawa kita pada pemahaman bahwa hidup ini bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah pementasan drama yang sudah disepakati di balik tirai cahaya. Sebelum kamu mengambil nafas pertama, jiwamu telah melakukan negosiasi suci dengan jiwa-jiwa yang kini menjadi keluargamu. Kamu tidak memilih mereka karena mereka akan membuatmu bahagia secara instan, tetapi karena mereka adalah aktor-aktor terbaik yang bisa membantumu mencapai target pertumbuhan tertentu dalam inkarnasi kali ini. Mungkin terdengar radikal, tapi dalam level kesadaran yang lebih tinggi, tidak ada korban dan pelaku. Yang ada hanyalah guru dan murid yang saling bertukar peran. Jiwa yang menjadi ayah yang absen dalam hidupmu mungkin adalah jiwa yang sangat mencintaimu di dimensi lain, sehingga ia bersedia mengambil peran antagonis yang menyakitkan hanya agar kamu belajar tentang kemandirian yang luar biasa. Ia mengorbankan hubungannya denganmu di bumi demi evolusi jiwamu yang lebih besar. Ini adalah pengorbanan spiritual yang sangat mendalam. Kontrak jiwa ini juga menjelaskan mengapa ada ikatan batin yang sangat kuat meski hubungan fisiknya rusak. Kamu merasa terikat secara emosional, bukan hanya karena darah, tapi karena ada janji yang belum tuntas. Ada pelajaran tentang pengampunan, tentang melepaskan keterikatan, atau tentang menemukan harga diri yang harus diselesaikan. Selama pelajaran itu belum dipetik, rasa terikat itu akan terus ada, memanggilmu untuk menyelami makna di balik penderitaan yang kamu rasakan. Seringkali, kontrak jiwa melibatkan apa yang disebut sebagai karma kelompok. Kamu lahir di keluarga tertentu karena jiwamu memiliki frekuensi yang serupa untuk menyelesaikan suatu urusan kolektif. Misalnya, sebuah keluarga yang secara turun-temurun terjebak dalam rasa malu. Kontrakmu mungkin adalah menjadi orang yang membawa kebenaran dan transparansi ke dalam keluarga tersebut. Kamu menyetujui peran ini karena kamu tahu bahwa hanya dengan masuk ke dalam sistem itulah kamu bisa mengubahnya dari dalam. Memahami kontrak jiwa akan menghapus rasa dendam yang berkarat. Ketika kamu menyadari bahwa orang tuamu hanyalah manusia yang juga sedang menjalankan kontrak mereka sendiri, lengkap dengan keterbatasan dan luka mereka, kamu mulai melihat mereka dengan kacamata belas kasih. Mereka bukan sengaja ingin menghambatmu. Mereka hanya sedang memainkan naskah yang mereka pahami. Dengan menyadari hal ini, kamu mendapatkan kunci untuk mengakhiri kontrak tersebut secara elegan dan memulai lembaran baru sebagai pencipta realitasmu sendiri. Neville Goddard sering mengingatkan bahwa dunia adalah kamu yang diproyeksikan keluar. Dalam konteks kontrak jiwa, orang-orang di keluargamu memainkan peran mereka sesuai dengan konsep dirimu. Jika kontrak jiwamu adalah belajar tentang keberhargaan diri, maka orang-orang di sekitarmu akan memperlakukanmu seolah-olah kamu tidak berharga, sampai pada titik di mana kamu dipaksa untuk menyatakan, "Aku berharga," terlepas dari apapun yang mereka katakan.
Begitu kamu menguasai pelajaran itu, perilaku mereka biasanya akan berubah atau mereka akan kehilangan kekuatan untuk mempengaruhimu. Kontrak ini juga memiliki batas waktu. Ada fase dalam hidup di mana tugasmu dalam keluarga tersebut dianggap selesai. Itulah saat di mana kamu merasa benar-benar bebas dari beban emosional masa lalu. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada mereka, dan kamu tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi mereka. Kamu telah lulus dari kurikulum keluarga tersebut. Kamu tetap mencintai mereka, namun kamu tidak lagi terikat oleh drama mereka. Kamu telah menyelesaikan misi rahasia yang kamu tanda tangani sebelum lahir. Jadi, berhentilah bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulailah bertanya, untuk tujuan apa jiwaku memilih skenario ini? Pergeseran pertanyaan ini adalah langkah pertama menuju kedaulatan spiritual. Kamu bukan lagi bidak catur yang digerakkan oleh nasib buruk, melainkan seorang master yang sedang menjalani simulasi kehidupan untuk memperluas kesadaran. Keluarga hanyalah bab pertama dari buku besarmu, dan dengan memahami kontraknya, kamu bisa menulis bab-bab selanjutnya dengan penuh kejayaan dan kedamaian. Sahabat Kata Inspiratif, jika hari ini kamu masih merasa berat dengan beban keluarga, ketahuilah bahwa beban itu adalah beban yang sanggup kamu panggul. Semesta tidak pernah salah menempatkan prajuritnya. Kamu ada di keluarga itu karena kamu adalah cahaya yang mereka butuhkan, atau kamu adalah intan yang sedang diasah oleh tekanan mereka. Terimalah peranmu sebagai pemutus rantai, ambil kebijaksanaannya, tinggalkan lukanya. Ingatlah, pohon yang paling indah seringkali tumbuh dari tanah yang paling banyak mengandung pupuk yang pahit. Jika kamu merasa konten ini memberi sudut pandang baru yang mencerahkan, kamu bisa mendukung perjalanan kita di channel Kata Inspiratif ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, kita akan terus menggali rahasia-rahasia kehidupan yang akan membantumu pulang ke jati dirimu yang sejati. Bagikan video ini kepada saudara atau teman yang mungkin sedang berjuang dengan dinamika keluarganya. Mari kita sebarkan pemahaman, bukan penghakiman. Sampai jumpa di perjalanan kesadaran berikutnya. Salam dari Kata Inspiratif.